Shalom, damai di hati. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh baik dan sungguh ajaib di dalam kehidupan kita semua. Malam hari ini kembali kita akan beribadah kolom yang masih diakses melalui multimedia dan pengeras suara dari gedung gereja. Oleh karena itu atas nama Badan Pekerja mengucapkan kepada seluruh jemaat dari kolom 1 sampai kolom 12. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Informasi yang akan menjadi kadim pada malam hari ini adalah Pendeta Juliet Lugu Mulalinda Sarjana Teologi. Dipersilahkan. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita persiapkan hidup kita untuk memuliakan dan menyembah Tuhan. Di saat ini, di rumah masing-masing, bahkan di gedung gereja, diundang berdiri, mari kita bernyanyi bersama melayani lebih sungguh. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Di hari yang telah Tuhan beri dan anugerahkan saat ini. Ada pujian syukur yang kami naikkan bagi Engkau Tuhan, yang adalah pemilik hidup kami. Bersyukur kepadamu ketika dalam kesempatan yang Engkau beri dan anugerahkan, persekutuan ibadah kolom di malam hari ini, Engkau berkenan kiranya memberkati semuanya Tuhan. Dari awal sampai akhir, terjadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, mari kita memuji Tuhan, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, membawa segenap kehidupan kita, agar supaya Tuhan memeriksa jikalau ada hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan akan memberi pengampunan. Dengan sungguh-sungguh hati, mari kita berdoa.
kebaikan yang tiada pernah berhenti Engkau beri dan anugerahkan dalam hidup ini, ya Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya menjadi landasan bagi kami semua umat Tuhan yang Engkau tetap pelihara hingga di hari ini. Bahwa juga tiada pernah berhenti bagi kami untuk melangkah, melakukan, mengucapkan, memberitakan kebenaran-kebenaran seperti yang Tuhan kehendaki di dalam segala keadaan hidup kami, masa sukar, masa juga bersuka cita. Kami percaya suka duka yang Tuhan izinkan selalu terjadi dalam hidup ini hanya untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan-Mu dan memberi kami pengajaran yang teramat penting, bahwa sesungguhnya kasih Tuhan tetap mengalir dalam hidup ini, memberi kami pengampunan atas setiap tingkah perilaku kehidupan kami yang kurang berkenan kepada Tuhan. Sekalipun kami menutupi itu semua di hadapan manusia, tetapi sesungguhnya itu menjadi nyata, tiada tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan karena itu Tuhan mengenal setiap pribadi kami Tuhan, yang ada di dalam hidup ini, yang ada di dalam hati kepikiran, yang selalu nampak dalam perjalanan hidup. Kami kurang menjadi berkat bagi sesama. Kami hanya memicu konflik. Kami hanya menyukai pertikaian, pertengkaran, dan sebagainya. Sehingga Tuhan selalu menjadi kecewa atas perilaku hidup kami. Sekarang ini Tuhan, kami bawa segenap kerinduan kami. Semua itu Tuhan kiranya akan bereskan. Ampunilah kami menurut kasih dan rahmat-Mu. Dan biarlah ketika ada kesempatan firman Tuhan diberitakan, mohon Tuhan kuasai setiap bejana hati kami, kepikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu untuk mengejawantakan semua itu menurut kemurahan Tuhan, menurut kehendak Tuhan, dengan bantuan hikmat dari sorga. Karena itu perlengkapi kami semua di saat ini. Kami bermohon kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau juru selamat kehidupan kami. Haleluya, berfirmanlah bagi kami. Amin. Bacaan firman Tuhan yang masih juga akan kita renungkan di hari ini dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saudara-saudara, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini, baik saudara-saudara jemaat sekalian yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di gedung gereja ini. Mari kita baca. Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palung-palungan
untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapa kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Reuela Sipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, di hari ke-12 bulan Agustus ini, kita boleh diberikan kesempatan dari Tuhan untuk memuliakan namanya. Meskipun keadaan situasi sekarang ini kembali lagi kita dibatasi seperti tahun kemarin, tetapi dengan percaya kepada Tuhan, sukacita iman kita tidak berkurang. Manakala kita menaruh harapan besar, kepercayaan kepada Tuhan atas pemeliharaannya, atas kekuatan yang dianugerahkannya, juga atas keselamatan bagi setiap kesalahan dan dosa kita. Cerita tentang Musa adalah hal yang sangat menarik. Ketika di sini, ya, konteks pertama yang ditampilkan yaitu Musa yang akan dibentuk oleh Tuhan, dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan dari cerita Musa ini ada beberapa bagian penting yang dapat kita pahami, juga kita istilahnya wujudkan itu dalam kehidupan kita setiap saat, setiap waktu beriman kita kepada Tuhan. Yang pertama, belajar dari seorang Musa, rasa kecintaannya yang teramat besar terhadap bangsanya Ibrani. Dia seorang Ibrani sehingga dia rela untuk membela bangsanya. Pengalaman hidup yang pahit ketika dari kecil sampai dia sudah mengenal artinya mana yang baik dan mana yang jahat. Mana yang mendatangkan penderitaan dan mana yang mendatangkan kebaikan atau sukacita. Dan pengalaman yang paling banyak yang didapati oleh Musa, yaitu ketika dia melihat secara nyata bahwa tidak ada keadilan yang terjadi di Mesir pada waktu itu. Dan ketika dia mengenal bahwa dia bukan dari Mesir, dia adalah seorang Ibrani, ya tentunya secara langsung lahir rasa untuk membela orang-orang sebangsanya. Dan karena itu dari pemikiran yang demikian sehingga dia rela mati-matian kalau boleh kita menuntut keadilan. Tanpa memikirkan bahwa sebenarnya apa yang dia lakukan adalah juga kekejian. Ketika boleh membunuh seorang dari bangsa Mesir. Ini tragis, dibunuh langsung ditanam di pasir. Kalau sekarang hal itu terjadi, ya pasti langsung berurusan dengan namanya tim Maleo atau tim Tarsius. Hal-hal yang demikian. Dan ini sangat-sangat bertolak belakang dengan kewajiban kita dalam kehidupan ini. Kenapa dikatakan demikian?
Karena ternyata konteks sekarang Tuhan menggenapi dan memberikan kita hukum, yaitu hukum kasih. Yang sampai hari ini orang berusaha untuk melakukannya tanpa pamrih. Nah, inilah yang menjadi hal pertama untuk dilihat dari sosok Musa. Yang kedua, yang saya katakan tadi, Musa dipersiapkan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Memang dalam situasi konteks sekarang, ketika Tuhan sudah memberikan tanggung jawab bagi kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, ada kalanya secara manusiawi kita menyadari bahwa diri kita belumlah mampu karena banyak sekali kekurangan. Dan ternyata itu juga yang dialami oleh Musa. Ketika dia sudah tahu dia bersalah, dia lari jauh di daerah Midian. Di daerah Midian dia diproses oleh Tuhan menjadi seorang gembala, menjadi seorang pendatang, orang asing di tanah Midian. Tetapi Tuhan tidak membiarkan dia menjadi seorang yang diasingkan atau terasing. Tuhan membentuk kehidupan kepribadiannya, menggembalakan domba-domba dari seorang imam, dan sebagai juga perpanjangan tangan Tuhan, dia juga diberkati dengan kehidupan seorang kekasih juga keturunan. Dari sini dia belajar mengontrol sikap emosionalnya, bagaimana dia belajar dari masa yang kelam, menggunakan membalas kejahatan seseorang dengan kejahatan, dengan kekerasan. Semuanya Tuhan bentuk menjadi seorang pemimpin yang lebih lagi berhikmat dan lebih lagi bijaksana untuk menyelesaikan sesuatu perkara, bukan dengan kekerasan. Yang ketiga, yang perlu dipahami dari cerita Musa dan juga bagi kita semua, kita ada hingga di hari ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Dan ketika kita mengerti rancangan dan karya Tuhan, dari cerita Musa ini juga nampak dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Memang untuk mengubah mental seseorang tidaklah mudah. Karena itu semua membutuhkan perjuangan dan proses. Dan tentunya kita menyadari kita manusia memiliki kelemahan. Dan biarlah Tuhan yang akan bekerja menyempurnakan semua itu. Karena itu perkara untuk mengubah mental seseorang, orang membutuhkan juga campur tangan Tuhan. Harus libatkan Tuhan agar Tuhan melembutkan paling pertama hati dari seseorang yang akan diubahkan mentalnya. Tanpa ada perubahan hati, seseorang tidak akan menyadari bahwa ternyata kuasa Tuhan itu jauh lebih sempurna dapat mengubahkan keadaan hidup seseorang. Yang tadinya dia adalah seorang yang anarkis, orang yang selalu berbuat kejahatan, tetapi karena Tuhan berkarya sehingga dia mampu untuk ada di dalam pembentukan iman spiritual yang mantap. Orang ingat cerita juga seorang Paulus yang diubahkan oleh Tuhan. Saat kita melibatkan Tuhan, kita mampu juga mengerti mana yang baik yang akan orang lakukan di hadapan Tuhan, yang benar tentunya. Dan mana yang jahat untuk tidak kita lakukan dalam kehidupan ini. Tapi harus konsisten, harus sungguh-sungguh. Jangan cuma hari ini berbicara tentang perubahan, DP besok, DP minggu depan, DP bulan depan, tahun depan, baking ulang. Sama dengan nyanda, Kang. Nah, karena itu kita harus mengerti bagaimana tanggung jawab kita kepada Tuhan sebagai seorang yang beriman. Kita membutuhkan kasih. Karena benar, kasih mengalahkan segala sesuatu. Dengan kasih Tuhan, kita dapat mewujud nyatakan tanggung jawab untuk melayani sesama. Oras begini, ketika ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang jangan berat tangan, berat kaki,
apalagi berat hati mau bantu. Selalu kita memberi kerelaan. Tetap iko prokes. Jangan menganggap, oh saya mampu, saya kuat untuk melakukan segala perkara dalam situasi sekarang. Kita harus menyadari manusia punya keterbatasan. Tapi mari kita melihat rancangan Tuhan dengan sungguh hati. Agar supaya kita mampu melakukan perkara-perkara baik seperti yang Tuhan ingini. Di bulan yang merdeka ini, mari kita diajak untuk berjuang. Cintai Tuhan lebih dari apapun. Belah perkara yang Tuhan nyatakan lebih dari perkara dunia. Agar supaya segala sesuatu yang dapat juga kita harapkan di dalam pengasihan Tuhan, Dia nyatakan atas hidup kita. Bebas, lepas dari persoalan, pergumulan dunia sekarang. Satu lagi, jangan lupa selalu bawa kehidupan kita, selalu bawa kehidupan gereja kita, selalu bawa kehidupan bangsa negara kita, apalagi daerah kita saat ini yang semakin hari membutuhkan belas kasih Tuhan. Amin. Jemaat di rumah maupun di gedung gereja, mari kita memberikan persembahan sambil bernyanyi, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat bagi kemuliaan nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berseru kepadamu Tuhan di dalam doa saat ini, merendahkan diri manakala kami menyadari bahwa kami manusia banyak sekali keterbatasan, banyak sekali kekurangan, banyak sekali salah dosa. Seringkali apa yang ada dalam kehidupan kami berusaha untuk mewujud nyatakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Namun kami tahu dan sadar kami terbatas. Kadangkala kami hanya mencintai apa yang dianggap nikmat oleh dunia. Kami kurang untuk mempertimbangkan segala apa yang menjadi kehendak dan rancangan Tuhan. Kalaupun sampai di hari ini Tuhan dapati ada jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang masih dalam pola hidup manusia lama, tolong Tuhan, Engkau juga kiranya akan mendidik kami menurut kehendak dan kuasa Tuhan. Agar kami kembali lagi Engkau raih di jalan yang benar, berjalan dengan penuh rasa syukur di masa pandemi ini. Tidak merasa khawatir dengan apa yang nantinya kami pakai, apa yang nantinya kami nikmati, apa nantinya yang akan kami gunakan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sambil kami juga terus bergumul dan memohon belas kasih Tuhan, agar supaya pertolongan Tuhan itu tetap nyata dan layak untuk kami terima menurut waktu Tuhan. Tuhan melihat keberadaan hidup jemaat Gemi Moria Girian Indah dari kolom 1 sampai kolom 12. Semuanya yang boleh menerima segala kasih karunia Tuhan, usia ditambahkan, waktu hidup yang diberkati, pekerjaan dan prestasi yang Tuhan anugerahkan,
semuanya ada dan dirasakan bukan hasil dari betapa kami hebat, betapa kami kuat. Tanpa perkenanan Tuhan semuanya tidak akan terjadi. Karena itu kami beriman semua atas izin Tuhan. Semua Tuhan beri untuk jadi peringatan bagi kami semua, untuk nyanda boleh torang berhenti untuk kasih senang Tuhan dalam situasi apapun. Tetapi juga di saat ini ada jemaat-jemaat Tuhan juga yang masih dalam pergumulan sakit. Baik yang terdampak wabah COVID-19 ataupun jenis penyakit-penyakit kronis lainnya. Baik jemaat Tuhan yang dirawat di rumah sakit ataupun dalam masa isolasi di rumah masing-masing. Terpapar Tuhan tiada berdaya, maka biarlah dari tempat ini kami merendahkan diri, membawa segenap jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Berkaryalah Tuhan, kami bermohon meminta kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berilah mereka kekuatan, berilah mereka kesembuhan, berilah mereka kelepasan, dan berilah mereka pembelajaran iman, agar di dalam situasi yang sangat menderita karena sakit, tetap harus bersyukur. Karena di balik rasa syukur, pasti ada mujizat Tuhan yang terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami membawa pergumulan-pergumulan hidup dari jemaat-jemaat Tuhan. Di awal bulan Agustus ini Tuhan, kembali kami jemaat Tuhan diperhadapkan dengan gumul duka cita. Keluarga Nelwan Purukan, mereka harus kehilangan seorang yang mereka kasihi dan cintai. Karena itu dari tempat ini Tuhan, semua jemaat yang berdoa kepada Tuhan, bersatu hati memohon tolong Tuhan, Engkau kuatkan keluarga yang berduka cita. Sekalipun penderitaan ini tidak gampang untuk dilewati, tetapi biarlah Tuhan selalu menunjukkan kasih, Tuhan selalu menunjukkan penghiburan, Tuhan selalu memberi kekuatan agar mereka mampu melewati situasi dan pergumulan hidup yang sementara dialami. Ya Tuhan, terima kasih banyak, karena sekalipun kami menderita dalam situasi pandemi ini, Tuhan tetap memberkati segala pelayanan-pelayanan kami. Diberkatilah hamba-hambamu yang juga sampai di hari ini tetap setia mengambil bagian dalam pelayanan. Para syamas, para penatua, para pendeta, para komisi pelayanan, komisi kerja, bahkan ada tim kerja. Semuanya Tuhan Engkau beri kesehatan. Semuanya Tuhan Engkau jamah dan pulihkan ketika ada juga dalam sakit. Engkau gantikan urapan baru ketika mereka memberi diri dalam segala hal pelayanan, termasuk juga dalam peribadatan di saat ini. Petugas multimedia, penatua Bapak Vicky, juga keyboardis Bapak Jemri, Ibu Rini sebagai kantoria, bahkan hamba-hamba Tuhan lainnya yang juga turut mengambil bagian. Tolong Tuhan, Engkau beri lagi semangat, Engkau beri sukacita, berkatilah segala harapan kami, kini dan untuk seterusnya. Tuhan, terimalah persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah itu juga dapat menopang segala bentuk pelayanan di jemaat kami. Tetapi tanamkan selalu dan ajarlah selalu. Berikan kami kesempatan untuk kami jadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Janda miskin, duda, orang miskin, orang terlantar, orang asing, bahkan siapa saja yang membutuhkan pertolongan sesuai dengan hukum yang Tuhan tunjukkan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Engkau kiranya tetap memberkati persekutuan yang boleh tercipta di saat ini, bahkan jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Biarlah tetap ada sukacita yang Tuhan anugerahkan. Dengarkanlah permohonan kami. Engkau kiranya tetap menjaga kehidupan daerah Kota Bitung, Sulawesi Utara, bahkan bangsa Indonesia ini, yang terus dipulihkan oleh Tuhan, yang terus mendapat kasih karunia oleh Tuhan.
biarlah tetap ada semangat untuk semua pihak, para pemimpin di setiap bagian yang ada, sampai di pelosok pedesaan. Para tim yang sudah berusaha sampai hari ini. Tim Nakes Satgas COVID-19 dari pusat sampai yang ada di daerah masing-masing. Bersinergi bersama dengan pemerintah yang ada. Bantu Tuhan agar semuanya dapat bekerja dengan memuliakan Tuhan. Jikalau mereka ada dalam kesusahan, tolong Tuhan Engkau bantu. Tetapi biar mereka lebih lagi dengan penuh syukur dan bersuka cita untuk melayani sesama, untuk mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan beri dan anugerahkan. Semuanya, segala perkara kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Dengarkanlah permohonan kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menutup ibadah di saat ini. Bagi jemaat yang ada di rumah maupun di gedung gereja diundang kembali berdiri. Tuhan selalu menolongku. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Terpuji nama Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita boleh melaksanakan ibadah kolom yang kita akses di rumah kita masing-masing ataupun di mana kita berada yang bisa mengakses siaran ini yang dilaksanakan secara live streaming dan juga melalui
pengeras suara dari gedung gereja. Atas nama Badan Pekerja mengucapkan terima kasih kepada Kadim kita, Pendeta Juliet Lugu Mulalinda, Sarjana Teologi, yang sudah menata layani ibadah kolom pada malam hari ini. Tuhan Yesus akan memberkati pendeta bersama dengan keluarga. Terima kasih juga disampaikan kepada para petugas ibadah kolom saat ini, keyboardis dan kantoria, juga operator multimedia. Tuhan Yesus akan memberkati seluruh pelayanan kita pada malam hari ini. Demikian ibadah pada malam hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.